disitulah dia melihat ada sosok seperti orang, dia itu duduk di belakang jok tepat, tapi orang itu antara apa ya, dia ini perempuan, antara ini orang yang memakai make up atau apa, tapi wajahnya itu seperti putih pucat, kemudian juga pakaiannya itu seperti penuh dengan apa ya, sobekan kain-kain yang compang-camping gitu. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Dengan saya Pak Jack dan rekan di sebelah saya, Kang Surya. Gimana kabarnya Kang Surya? Ya baik sekali Pak Jack. Saya malam ini kelihatan rapi banget. Ya begitulah Pak Jack, pulang kerja langsung on air. Oke sobat pemburu kisah, kali ini kita ada kiriman kisah horor, kisah misteri dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, jadi kita panggil saja Mas Pri ya Kang Surya. Ya, Mas Pri. Ya, kejadiannya di daerah Jawa Barat, tepatnya mungkin 10 tahun yang lalu. Ya, sepertinya 10 tahun lalu Pak Jack. Ya, mungkin lebih jelasnya Kang Surya bisa menceritakan. Oke, berarti ini langsung saya kisahkan aja ya. Dari Mas Pri ini sebenarnya pengalaman yang dialami lebih banyak oleh adiknya sendiri, tapi ya kebetulan karena dia terlibat di dalamnya terus bersedia berkisah kepada kita. Oke, jadi begini Pak Jack, cerita ini ketika terjadinya ya mungkin tadi sudah disampaikan Pak Jack ya 10 tahun yang lalu lah. Nah Mas Pri ini punya adik, waktu itu sama-sama masih kuliahnya katanya, jadi ya mungkin adiknya ini kita sebut Mbak Sinta gitu aja ya. Nah Mas Pri ini punya adik cewek Mbak Sinta. Nah waktu itu mereka masih usia kuliah juga dan Mas Pri sudah mau lulus katanya waktu itu lah. Kebetulan pada saat itu Mbak Sinta ini mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Nah sama Mas Pri semua itu direkam dan diikuti, kemudian menjadikan pengalaman yang luar biasa buat Mbak Sinta dan juga Mas Pri yang kebetulan akhirnya bersedia dikisahkan di sini. Nah, kejadian itu bermula ketika Mbak Sinta ini pulang dari kuliah. Jadi kuliah malam kayaknya, mungkin pulangnya malam atau kuliah malam, saya juga masih belum tahu. Kejadiannya ini suatu hari, malam hari, Mbak Sinta ini pulang dari kuliah dan kebetulan bawa mobil itu ditebengi temannya cewek. Jadi sama-sama cewek. Nah, waktu itu sudah apa ya, habis kuliah, Mbak Sinta ini sama temennya bawa mobilnya ini, kalau waktu itu sih infonya Mas Pri ya, mobilnya ini ya jenis MPV lah, jenis MPV gitu. Nah, kejadian itu berlangsung saat Mbak Sinta dengan temannya cewek perjalanan pulang. Nah, rutenya ini kan dari kampus mungkin ya nganter temannya dulu ini baru nanti pulang. Nah, saat itu sebenarnya ya kondisinya normal-normal aja. Selama ini memang Mbak Sinta ini kan ya aktivitasnya dengan sobatnya cewek ini kan ya habis kuliah nganter pulang atau mungkin apa kalau enggak masih belum larut malam ya biasalah mungkin mampir apa ya kongko atau gimana gitu lah. Kebetulan saat itu sudah terlalu malam ya, lagi pula mungkin apa kalau 10 tahun yang lalu
daerah sana mungkin sudah apa enggak seramai sekarang ya. Sekarang kan banyak kafe, banyak macam-macam ya. Akhirnya ya langsung menuju perjalanan pulang. Ya di mobil sih suasananya ya biasa saja ya, dengar musik sambil nyanyi-nyanyi atau apa gitu. Mereka berdua sambil terlibat obrolan tentang kuliah, tentang ya yang lain-lain lah, obrolan cewek lah kayaknya. Akhirnya suatu ketika keluar dari kampus, kemudian melewati sebuah apa ya, perempatan jalan yang waktu itu lumayan ramai. Nah, perempatan jalan itu lumayan ramai, tidak ada firasat apapun juga, baik Mbak Sinta maupun temannya yang cewek ini. Ya baik-baik saja, memang berhenti di perempatan nunggu giliran untuk nyebrang. Setelah agak lama memang terasa ada yang sedikit beda. Jadi yang dirasakan Mbak Sinta dan temannya itu, suhu di dalam mobil itu kok tiba-tiba naik. Tapi ya itu tidak terlalu dirasakan sih, karena mungkin mereka lagi terlibat pembicaraan yang asik gitu ya. Ya akhirnya dihiraukan saja lah sama mereka. Perjalanan pun berlanjut ke rumah temannya yang cewek. Jadi tujuannya memang mengantar ke temannya yang cewek ini dulu pulang gitu. Selama perjalanan ya itu yang dirasakan, seolah-olah suhu udara di dalam mobil itu kok terasa seperti gerah gitu. Akhirnya Mbak Sinta pun inisiatif, coba deh kita nyalakan AC-nya dibesarin dikit. Iya deh, barangkali mungkin suasananya bau-bau mau hujan atau apa, ini kok terasa gerah gini. Akhirnya AC-nya pun dinyalakan. Ya masih mulai berkurang lah suhu itu. Tapi ya akhirnya karena itu tadi efeknya cukup tidak nyaman, ya akhirnya dibesarkan agak penuh lagi AC itu. Akhirnya ya di dalam mobil pun terasa dingin dan bagi mereka berdua sudah agak normal kembali. Nah, pembicaraan pun berjalan lagi sambil, nah ini temannya Mbak Sinta itu waktu itu sempat mungkin berhenti di lampu merah atau di mana itu kan ada cahaya lampu jalan itu yang terang. Nah, sama teman-temannya ya mungkin sekedar selfie atau mungkin pakai kamera HP gitu ya. Mungkin zaman segitu kameranya nggak sebagus sekarang ya. Akhirnya selfie dan seterusnya lanjutlah perjalanan sampai akhirnya berhenti di rumah temannya Mbak Sinta. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, janjian besok mungkin kuliah lagi atau gimana, Mbak Sinta pun melanjutkan perjalanan pulang seorang diri. Nah, perjalanan pulang berlangsung dengan ya lancar sebenarnya. Tapi memang karena Mbak Sinta tidak ada teman ngobrol, dia pun berinisiatif menyalakan musik, mungkin dari radio atau apa. Biasanya kalau enggak nyetel lagu itu nyetel dari radio gitu. Cuman memang pada malam itu sepertinya siaran radio itu tidak ada yang bagus. Itu yang dirasakan Mbak Sinta. Bagus bukan dalam artian tidak ada yang sesuai dengan keinginannya, tapi siaran itu sepertinya suaranya itu tidak berhasil mengena dengan pas. Jadi gemerisik berisik gitu. Kalaupun ada suara itu pun tidak bagus, seolah-olah sinyalnya itu hilang, tertelan gunung atau bangunan gitu. Ya akhirnya Mbak Sinta merasa mungkin antenanya tidak beres atau apa. Akhirnya ya sudahlah, dimatikanlah radio di mobil itu. Akhirnya dia menyalakan musik biasa. Perjalanan pulang pun berjalan lancar hingga akhirnya malam hari Mbak Sinta sampai di rumahnya. Dia masuk ke rumah, kemudian bersih-bersih. Nah, setelah mandi dan lain-lain, memang kondisinya sudah malam lah, mungkin waktu itu sudah mau tidur atau apa. Mbak Sinta ini masih sempat BBM dengan beberapa temannya, teman kuliah, teman sekolah, atau mungkin dengan pacarnya atau apa. Nah, pada saat BBM itulah dia melihat ini kok ada miss call telepon dari temannya yang bareng tadi. Ada apa ini? Apa mungkin barangnya ketinggalan di mobil, atau mungkin barangku yang
bawa dia, pikirnya gitu, mungkin ada yang urgent gitu. Sebelum ditelepon balik, Mbak Sinta ngecek BBM-nya semua, termasuk dari temannya yang barusan telepon itu tadi, yang tadi bareng sama dia. Dibuka lah itu HP-nya dia, dicek BBM ini bicara tentang apa sih. Ternyata temannya Mbak Sinta itu tadi dalam BBM itu hanya mengirimkan beberapa foto sambil berkata, Sinta coba deh kamu perhatiin. Ya Mbak Sinta kan sambil ngecek, dilihat fotonya itu. Foto itu adalah foto ketika mereka selfie di tengah jalan sambil berjalan, atau mungkin ketika berhenti di beberapa lampu lampu merah yang ada dapat penerangan dari jalan. Awalnya Mbak Sinta tidak ngeh, ya mungkin karena resolusi foto waktu itu ya, jadi ya ini foto kita berdua apa mungkin ada sesuatu. Nah di saat itulah Mbak Sinta ini terus memeriksa ada apa dengan foto ini, apakah dia lagi ngodain saya, mungkin dia lagi pakai baju baru, istilahnya kasih kode saya, tahu nggak saya kalau bajunya baru, atau jangan-jangan dia tadi ngirimin foto dengan HP baru. Kayaknya enggak juga ya, karena tidak dihiraukan sama Mbak Sinta, ya dibuat bercandaan aja. Terus nggak lama kemudian temannya cewek ini, karena Mbak Sinta tidak sesuai harapan jawabannya, jadi dia itu mengirim kata-kata, coba deh lihat lagi, jok tengah belakangmu pas, katanya gitu, persis di belakangmu. Dilihat sama Mbak Sinta, tepat di jok belakangnya pengemudi, agak bergeser ke tengah dikit, itu seperti ada sosok orang yang orang yang duduk seperti cewek gitu, rambutnya panjang, dia hanya duduk saja. Ketika Mbak Sinta mencoba melihat lebih jelas, karena mungkin gambarnya itu ya waktu itu resolusinya tidak seperti sekarang ya, itu tidak jelas, jadi ya hanya terlihat seperti cewek duduk di dalam mobil gitu aja. Mbak Sinta pun langsung kaget, ini kapan, kata dia. Ya tadi, balasnya di BBM. Ditelepon lah sama Mbak Sinta itu temannya yang tadi, beneran ini foto tadi? Iya bener, perasaan kita juga nggak ngerasa apa-apa, nggak ada apa-apa yang aneh gitu. Nah pada saat itulah pembicaraan itu kan semakin semakin menjurus dan semakin membuat mereka berdua, terutama Mbak Sinta ini benar-benar ketakutan. Dia pun bangun dari tempat tidurnya, bangunkan kakaknya Mas Pri ini, termasuk juga orang tuanya juga diberitahu, tolong dong lihat di mobil, kok sepertinya ini dikirimi temanku ginian ya. Nah, apaan? Ya ini dikirimin foto. Kagetlah mereka semua, bareng-bareng turun ke carport depan itu, mobilnya kan diparkir di halaman depan. Ya diperiksa, tidak ada apa-apa, dibuka semua pintu, dicek semua pintu, tidak ada apa-apa. Bahkan khawatirnya kalau ini memang ada penumpang gelap yang niatnya mau masuk rumah pun juga di dalam rumah semuanya tidak ada apa-apa. Tapi memang waktu itu Mas Pri sempat menduga ini sepertinya ya bukan manusia. Jadi ya dia bilang sama adiknya sama keluarganya, ya sudah semua pintu dikunci aja, paling ini cuman hanya nongol sebentar, katanya gitu. Ya sudah, akhirnya kejadian itu pun sempat membuat satu rumah ketakutan. Tapi ya akhirnya karena dihibur sama Mas Pri, nggak apa-apa, ini biasanya paling hanya sekedar lewat. Makanya kalau di dalam mobil ya fokus saja mengemudi, nggak usah selfie katanya gitu. Ya ibaratnya mungkin Mas Pri ini ya dia merasa ya itu hanya sekedar gangguan gitu. Akhirnya waktu pun berlalu, keesokan paginya Mbak Sinta pun juga berniat menjemput temannya yang tadi malam bareng sama dia, karena ya semalam mengalami kejadian seperti itu. Mbak Sinta ini merasa, aku penasaran deh, ingin lihat fotonya. Ya biasalah, sedikit-sedikit berani, tapi kalau nanti kejadian beneran takut, ya itulah. Jadi seperti itulah katanya Mas Pri, Mbak Sinta seperti itu, pengen tahunya gede, tapi kalau ada kejadian beneran takutnya minta ampun gitu.
Nah, dia pun itu janjian dengan temannya, ya sudah kita jemput, aku penasaran lihat fotomu gitu. Berangkatlah Mbak Sinta ini menjemput temannya sambil dia itu berangkat kuliah, maksudnya sekalian kuliah sambil menjemput temannya. Nah, akhirnya dia pun dijemput. Ternyata temannya tidak mau ketemu dengan Mbak Sinta katanya. Loh, kenapa? Enggak, selama kamu pakai mobil itu aku enggak mau gitu. Ya sudahlah, akhirnya dia berangkat sendiri. Mbak Sinta cuman hanya sekedar mampir ketemuan di kampus gitu. Akhirnya karena berangkat sendiri, mereka pun ketemu di kampus. Nah, di kampus pun pembicaraan temannya ini sudah mulai dalam keadaan dia itu benar-benar menjaga jarak dengan mobilnya Mbak Sinta katanya. Bahkan ketika Mbak Sinta minta, coba sih lihat foto-foto yang lain gitu, sudah aku hapus semua katanya gitu. Jadi foto-fotonya itu yang dari HP-nya dia itu dihapus semua karena kayaknya dia itu ketakutan banget. Ya akhirnya Mbak Sinta pun ya sudahlah, yang penting ada kamu kirimin foto semalam, udah cukup lah gitu. Yang penting kamu nggak usah takut lah bareng-bareng mobilku lagi lah. Aku kalau pulang sendirian malah takut, nggak ada kamu katanya gitu. Ya udah, lihat nanti aja habis pulang kuliah gimana. Akhirnya mereka pun beraktivitas seharian itu, menjalani aktivitas. Nah, akhirnya ketika jadwal pulang, waktu itu masih pulangnya kebetulan enggak sampai pulang malam. Temannya ini pun bersikeras tidak mau bareng dengan mobil itu lagi, nggak mau bareng dengan mobilnya Mbak Sinta. Entah perasaannya seperti merasa tidak nyaman atau apa dengan mobil itu. Akhirnya Mbak Sinta pun karena tidak bareng dengan temannya, dia pun sepakat pulang sendiri sambil ya mungkin janjian sama pacarnya lah, mungkin ini aku ada pengalaman seperti ini karena sebelumnya dia sudah cerita gitu. Akhirnya Mbak Sinta pun perjalanan menemui pacarnya. Jadi dia itu pengen bercerita sambil nunjukin kiriman foto dari temannya itu tadi, kan dia masih nyimpen yang punya dia itu. Nah, janjian ketemu dengan pacarnya itu. Selama perjalanan ya kondisinya memang lancar, tapi ya itu ketika mau memasuki tempat ketemuan dengan pacarnya di salah satu parkiran, tiba-tiba saja kejadian yang mirip banget dengan yang dialami sebelumnya itu terasa. Suhu di dalam mobil itu dengan AC yang standarnya dia itu tiba-tiba terasa mulai berbeda, mulai agak naik, agak panas, dan kemudian Mbak Sinta pun merasa kayak gerah gitu. Dia pun sedikit memperbesar AC-nya, jadi ya penghawaan di dalam mobil pun mulai sejuk. Tapi Mbak Sinta sekarang sudah mulai merasa tahu apakah ini ya penyebabnya. Jadi kemarin itu dia merasakan hal seperti ini, lalu temannya nggak sengaja menangkap foto misterius itu. Lalu apakah sekarang ini terulang kembali? Mbak Sinta kan mikirnya seperti itu. Ini sambil terus memasuki parkiran, Mbak Sinta mencoba test case kedua, menyalakan radio. Seret. Saat itulah suara gemerisik yang sama keluar lagi. Padahal mulai tadi pagi pertama jemput temannya berangkat kuliah ke kampus bareng, semuanya normal. Tapi menjelang sore hari ini, kejadian ini pun berulang. Akhirnya Mbak Sinta pun dengan mulai gugup mengemudi memasuki parkiran. Dia pun berusaha mengontak pacarnya, sudah di mana posisinya? Sudah, aku sudah di dalam. Ya sudah, tunggu dulu gitu. Dia masuk mencari tempat parkir mobilnya tanpa berani menoleh sama sekali ke belakang. Mbak Sinta sudah mulai merasa ini sudah tidak beres lagi. Akhirnya setelah mobil diparkir, Mbak Sinta pun langsung keluar dan untungnya pacarnya sudah menunggu di situ, menunggu di parkiran. Ada apa? Foto apa sih yang mau ditunjukkan? Sudah, kita masuk dulu aja, kita nyari makan, kita nyari minum dulu aja. Akhirnya mereka berdua pun pergi dari parkiran. Barulah Mbak Sinta cerita,
ini seperti ini kejadiannya, lalu seperti ini. Kemudian temanku ngirimin foto, dan barusan saja apa yang ku alami tadi malam itu tanda-tandanya muncul lagi sekarang. Nah, karena Mbak Sinta ketakutan seperti itu dan pacarnya juga berusaha menghibur, nggak usah anulah, nanti itu paling cuma mobilmu yang lagi trouble atau apa gitu. Tapi karena waktu itu benar-benar Mbak Sinta sudah mulai ketakutan dan dia sudah mulai merasa bahwa itu adalah sign atau tanda bahwa yang semalam terjadi itu akan muncul lagi. Jadi karena tanda-tanda itu bagi Mbak Sinta sepertinya sangat membuat dia itu merasa yakin. Akhirnya pacarnya pun berusaha menghibur juga tidak masuk gitu. Akhirnya ya karena kepikiran mungkin pacarnya ya ingin membantu atau gimana gitu ya, dia merespon, ya sudah, kalau misalkan nanti pengen pulang pakai mobilku aja katanya. Jadi setelah mereka makan minum gitu, Mbak Sintanya ini kan mau pulang tapi takut masuk ke mobil, pakai mobilku aja, mobilmu aku yang bawa gitu. Nah terus gimana, besok tak bawa ke bengkel katanya gitu. Kita lihat itu nggak rusak kayaknya, ya nggak apa-apa kita cek aja gitu. Akhirnya malam itu pun mereka berdua bertukar mobil. Nah Mbak Sinta pulang dengan mobil pacarnya bawa mobilnya Mbak Sinta pulang, dan sampai di rumah pun ya fine-fine aja. Bahkan sempat BBM-an dengan Mbak Sinta bahwa ya ini normal semua kok aku pakai, ya mungkin tadi trouble, mungkin panas atau apa, overheat lah, terus banyak istilahnya ya, mungkin dia cerita masalah mesin, teknis, mechanical, electricalnya mobil dan lain-lain yang sama sekali nggak dipahami Mbak Sinta gitu. Ya akhirnya mungkin itu bisa menghibur lah. Besok paginya pacarnya Mbak Sinta ini bawa mobil itu ke bengkel, sekaligus ya ibaratnya Mbak Sinta pakai mobilnya pacarnya. Jadi ya mobil itu dibetulkan lah, ibaratnya juga Mbak Sinta hari itu benar-benar free, tidak kepikiran dengan masalah mobil lagi dan lain sebagainya. Ya sudah, satu hari itu urusan perbengkelan untuk si mobil, dan juga Mbak Sinta dengan teman-temannya pakai mobil pacarnya. Nah ketika masuk bengkel menjelang sore, pacarnya ini ngambil mobil di bengkel dan semuanya sudah diselesaikan sama pihak bengkel. Ya katanya ada beberapa mungkin yang trouble bermasalah, tapi bukan masalah besar, sudah dicek semua, ya kondisinya normal, termasuk juga radio, sound systemnya juga semua sudah oke. Akhirnya mobil itu pun dibawa pacarnya ke rumahnya Mbak Sinta. Jadi padanya ya sudah, malam ini kita tukeran mobil gitu. Mereka pun sepakat malam hari ketemu di rumahnya Mbak Sinta sambil main-main ke sana tuker mobil gitu. Nah selama perjalanan pacarnya Mbak Sinta ini ya enjoy dengan mobil itu. Dia tidak mengalami hal-hal yang trouble, AC-nya trouble atau mungkin radionya trouble, semuanya normal. Sampai akhirnya pacarnya ini berhenti di depan rumah, kemudian ngontak, aku di depan, langsung masuk aja. Oh iya, aku tak langsung masuk ya, mobilnya tak parkir di luar dulu, nanti mobilku tak keluarin. Ya sambil minum-minum dulu lah, ngopi di rumah ini sambil ngobrol-ngobrol. Oh iya, akhirnya pacarnya pun parkir mobilnya itu di depan rumahnya Mbak Sinta. Jadi mau tukeran mobil, dia parkir, kemudian keluar dari mobil. Saat itulah ketika pacarnya Mbak Sinta ini hendak mengunci mobil, dia itu merasa ada kayak suhu udara di dalam mobil itu naik lagi, padahal AC baru saja dimatikan mesinnya. Kok secepat ini? Dia pun keluar. Ketika mau menutup pintu, dari tepi matanya ini seperti melihat ada orang yang duduk di belakang, tepat di belakangnya jok kemudi.
Nah, pacarnya Mbak Sinta ini awalnya ragu, dia antara berani dan tidak berani. Dia pun akhirnya menutup pintu. Terus ketika dia hendak berjalan, hendak menyalakan kunci untuk mengunci dari luar, dia mencoba memandang. Entah kenapa dia itu seolah-olah ada magnet itu yang membuat dia itu harus melihat ke dalam mobil. Nah, pacarnya Mbak Sinta ini dengan perasaan yang deg-degan, berdegup jantungnya, itu berjalan melewati depan mobil. Dia sekali lagi berusaha memastikan dari kaca depan mobil, karena kaca depan mobil kan mungkin kaca filmnya tidak terlalu gelap ya. Disitulah dia punya kesempatan untuk melihat apa sih yang ada di belakang jok pengemudi ini. Apakah ini yang diceritakan pacarku kemarin? Dia berpikirnya seperti itu. Dia sambil berhenti berusaha melongok dari balik jendela depan mobil. Disitulah dia melihat ada sosok seperti orang. Dia itu duduk di belakang jok tepat, tapi orang itu antara apa ya, dia ini perempuan, antara ini orang yang memakai make up atau apa, tapi wajahnya itu seperti putih pucat. Kemudian juga pakaiannya itu seperti penuh dengan apa ya, sobekan kain-kain yang compang-camping gitu. Dia jadi ragu apakah ini pengemis atau bukan. Tapi kalau dari wajahnya ini bukan pengemis. Dari wajahnya ini bukan manusia. Dia langsung berpikir seperti itu. Karena wajah itu ya seperti tadi, pucat dengan mata yang terlihat mendelik begitu, melotot, sambil dengan kondisi rambut yang sedikit rusak dan ada bercak-bercak darah yang menetes di dahinya. Dan yang paling membuat pacarnya ini agak shock adalah dia tidak bisa melepaskan pandangan matanya dari sosok itu. Cukup lama mereka berdua saling bertatapan mata, sampai akhirnya sosok di dalam mobil itu membuka mulutnya seolah-olah berkata, tapi tidak ada suara yang keluar sama sekali. Pacarnya Mbak Sinta pun langsung kaget. Dia berlari masuk ke dalam rumah sambil menggedor-gedor pintu minta tolong, minta bantuan. Mbak Sinta dan orang tuanya yang ada di dalam pun juga langsung kaget. Mereka semua keluar, termasuk kebetulan ada Mas Pri yang ada di situ. Mas Pri pun langsung berinisiatif, sebentar, kamu tunggu di sini dulu, nggak usah lihat di depan mobil, nggak usah ngecek apa-apa. Ini temanku mau datang. Entah bagaimana Mas Pri itu tiba-tiba kok bisa bilang ini temanku mau datang. Sepertinya ketika tadi Mbak Sinta bercerita bahwa mobil itu sudah selesai diservis. Nah, Mas Pri ini merasa ada yang tidak beres dengan mobil itu. Maka itu Mas Pri tanpa memberitahu keluarganya, tanpa memberitahu Mbak Sinta, dia itu mengundang temannya akan datang ke rumah. Lah, kebetulan temannya ini punya apa ya, mungkin indera keenam atau kemampuan supranatural yang lebih gitu. Nah, akhirnya mereka semua pun masuk, berkumpul di ruang tamu. Mas Pri sambil menunggu temannya, dia berusaha menelpon kira-kira temannya sudah sampai mana gitu. Nah, di dalam rumah itulah Mas Pri sambil sedikit bercerita. Dia ya waktu itu tidak bercerita panjang lebar sih, karena memang Mas Pri belum yakin dengan apa yang dirasakannya. Jadi Mas Pri ini orangnya sedikit peka gitu. Lah, saat mobil itu rusak dibawa ke bengkel, Mas Pri pun sempat mencegah, tapi dia tidak mungkin berbicara ke Mbak Sinta dan lain bahwa mobil itu bukan rusak, AC-nya bukan rusak, radionya dan lain-lain. Tapi dia menyimpannya. Dia lebih ingin bercerita kepada temannya yang dia undang kali ini. Nah, akhirnya tak berapa lama temannya Mas Pri ini datang. Jadi ya seumuran dengan Mas Pri.
ya sama-sama cowoknya gitu, seumuran dengan Mas Pri, mungkin teman main atau teman apa ya, mungkin ya teman, ya istilahnya teman dolan lah kalau keluarganya Mas Pri tahunya itu. Lah temannya ini kemudian berkata, oh ya mungkin saya mohon maaf dulu, saya tadi sudah lewat di depan, mungkin saya boleh minta kunci mobilnya, saya pingin ngecek gitu. Bersama dengan keluarganya, mereka semua berjalan ke depan, berjalan dengan penuh rasa ragu, takut, dan berpegangan tangan. Hanya Mas Pri, pacarnya, dan temannya Mas Pri ini saja yang apa ya, ibaratnya langsung berjalan dengan langkah yang lebih tenang gitu. Lah kemudian temannya Mas Pri ini berdiam sebentar di depan mobil, kemudian menyalakan remote-nya, membuka pintu. Dan anehnya temannya Mas Pri itu langsung membuka pintu yang di belakang pengemudi, pintu kedua di belakang pengemudi dibuka. Kemudian temannya Mas Pri ini terdiam beberapa saat, seperti seperti orang yang melihat mau beli mobil baru lah, melihatin interiornya gitu agak lama, tapi di satu titik itu saja. Nah, setelah beberapa saat seperti itu, kemudian dia pun menutup pintu dan kemudian mengunci lagi. Setelah itu meminta, mari kita semua masuk ke dalam saja. Ini tadi cuman hanya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu. Akhirnya masuklah mereka semua di dalam rumah. Dan ketika orang tuanya Mas Pri dan Mbak Sinta ini bertanya, temannya itu hanya menjawab sederhana, ini yang menggunakan mobil ya Mbak Sinta ya? Iya. Mohon maaf, ini mobil apa pernah dipakai untuk mengangkut korban kecelakaan? Nah waktu itu Mbak Sinta bilang, enggak pernah. Oh iya, berarti persis seperti apa yang saya duga, katanya gitu. Mulailah temannya Mas Pri ini bercerita, dia tadi itu menduga bahwa ada memang sosok yang menumpang di dalam mobil. Itu sosok itu dia rasa adalah orang yang adalah sosok yang bercerita bahwa ceritanya tidak benar. Jadi sosok itu bercerita bahwa dia itu diangkut di mobil ini. Padahal ketika temannya Mas Pri ini berusaha mengorek dengan kemampuannya, itu yang dia rasakan tidak seperti itu. Makanya itu dia sempat, pertanyaan pertama yang diutarakan kepada pemilik mobil adalah, pernahkah mobil ini membawa korban? Karena jawabannya tidak, akhirnya temannya Mas Pri ini kemudian seperti merenung sesaat, mungkin ya istilahnya berkonsentrasi atau apa gitu, barulah kemudian dia melanjutkan ceritanya. Jadi kalau seperti yang diprediksi, ini memang ada sosok yang menumpang di mobil ini, dan ini sudah berlangsung selama 1 atau 2 hari yang lalu. Nah yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana sosok ini harus menumpang di mobil? Ini kita mobil beli baru kok dari dulu, dan dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Nah akhirnya kemudian temannya Mas Pri ini tadi melanjutkan ceritanya. Sebenarnya sosok ini hanya menumpang, tapi dia tidak tahu apa yang dia tumpangi. Maksudnya gimana Mas, katanya Mbak Sinta. Jadi kalau tidak salah, Mbak Sinta ini pernah lewat di perempatan jalan yang pernah terjadi musibah kecelakaan. Baru saja terjadi, kemudian mobilnya Mbak Sinta lewat. Nah Mbak Sinta merasa tidak tahu karena waktu itu dia hanya memakai mobil saja, dan mungkin dia baru menyadari, dia merasa ada yang aneh ketika dia melewati perempatan jalan malam-malam bersama temannya sepulang kuliah. Mungkin itu bikinnya Mbak Sinta. Bisa jadi Mbak, katanya. Jadi sebelum Mbak Sinta lewat, itu ada 2 remaja cewek itu mengalami musibah di sana. Nah salah satu dari
remaja itu meninggal, dan salah satunya lagi kondisinya kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat itulah pertolongan datang berupa sebuah mobil MPV dengan tipe yang sama dan merek, bentuk bahkan warnanya sama. Itulah mobil yang digunakan untuk menolong temannya yang kritis. Nah, sementara salah satu remaja yang meninggal ini saat itu mungkin dalam kejadian itu dia merasa bahwa mobil itulah yang membawa temannya. Jadi ketika dia dalam kondisi meninggal, kemudian ada mobil lain seperti mobil yang semula menolong temannya, membawa temannya, saat itulah sosok ini merasa bahwa mobil itu yang membawa temannya, dan kebetulan yang lewat saat itu dengan kendaraan yang warnanya sama adalah mobilnya Mbak Sinta. Jadi secara tidak langsung sosok itu menganggap di mobil inilah temannya yang tadi terkena musibah kecelakaan itu dibawa. Dia pun ikut di dalam mobil itu untuk mencari temannya. Akhirnya dengan penjelasan seperti itu bingunglah semua satu keluarga, termasuk pacarnya Mbak Sinta sendiri, karena dia seharian penuh bersusah payah di bengkel dan ternyata kejadiannya seperti ini gitu. Dan ketika bertanya lagi, lalu mobil ini bagaimana? Ya, akhirnya sarannya temannya, sebenarnya sudah aman sekarang, sudah tidak ada lagi. Tadi saya coba untuk menetralisir dan memang sekarang kondisinya sudah baik-baik saja. Cuma harapannya itu semua hal yang berkaitan dengan hal ini sebaiknya segera dihilangkan. Terutama saran dari temannya Mbak Sinta ini, seandainya tidak diperlukan lagi, tidak ada salahnya untuk mengganti kendaraan. Sarannya seperti itu. Walaupun sebenarnya ini tidak berefek katanya, tapi memang ada saran untuk seperti itu. Termasuk juga foto-foto yang pernah disimpan Mbak Sinta yang mana menangkap sosok itu juga sebaiknya dihapus atau dihilangkan, karena khawatir dengan mengingat hal-hal seperti itu maka energi-energi yang berhubungan dengan itu akan muncul kembali. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, info terakhir dari Mas Pri ini ya, mobil itu tidak berapa lama lagi kemudian dijual. Termasuk juga Mbak Sinta pun bahkan sampai mengganti HP-nya katanya gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan itu akhirnya dihilangkan. Juga temannya Mbak Sinta pun yang mendapat cerita seperti itu langsung HP-nya diganti. Jadi saat itu seperti sangat traumatis bagi mereka semua. Bahkan untuk rute pulang pun Mbak Sinta harus ganti rutinitasnya diganti, rutenya nggak lewat sana lagi menghindari perempatan itu katanya. Jadi itu yang dikisahkan Mas Pri, kejadian dialami dia dan keluarganya itu Pak Jack. Ya, mungkin ada sedikit yang mungkin hal-hal yang kadang kita jumpai itu. Jadi sebenarnya si cewek yang numpang di mobilnya Mbak Sinta ini mungkin nggak sadar, mungkin kalau dia nggak sadar Pak Jack karena sudah nggak ada. Ya, maksudnya itu gini kan, sudah dia nggak nyadari kalau dirinya itu sebenarnya sudah meninggal. Jadi mungkin temannya kecelakaan, terus lihat ini dibawa ke rumah sakit dengan mobil itu, mungkin niatnya mau nolong atau mungkin ikutan lah, menemani gitu loh, mungkin gitu. Tapi ya serem juga kan sudah. Ya, saya juga infonya ini ya MPV warna merah gitu aja waktu itu. Jadi ya mungkin zaman segitu nggak banyak lah. Ya, mungkin kalau MPV warna hitam mungkin banyak. Dia bisa menumpang siapa saja. Mobilnya Pak Jack warna hitam nggak? Kebetulan enggak. Oh ya, syukur deh kalau gitu. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengar fragmen dari kami, dan juga terima kasih kepada Mas Pri atas ceritanya ke tim kita.
Jangan lupa nantikan fragmen-fragmen kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.